Oh iya benar. Kita berhasil menyaksikan, guys. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Mike Red Doors Vlog. Vlog dengan coki-coki saya. Hari ini kita mau jalan-jalan ke Bogor. Hari ini kita bakal ngelihat ikan kita yang kita taruh di sini. Ikan yang kita taruh di sini adalah ikan-ikan yang awalnya dari ruko-ruko yang semerawutan itu. Di sini ada 2 ekor ikan. Nah, kita tadi jalan 2 kilo jauh banget dari bawah karena jalannya lagi dicor. Nah, kenapa saya mau lihat selain kita mau lihat perkembangannya kayak gimana? Kita mau membandingkan apakah nge-grooming di sini lebih bagus daripada nge-grooming di rumah nenek. Nah, sambil kita mau bahas-bahas kenapa sih kalau misalnya di sini lebih bagus atau yang di nenek lebih bagus, kira-kira dugaan-dugaannya apa sih yang membuat ikan itu lebih merah. Nah, kita langsung aja ke dalam. Nah, jadi buat lulu yang di rumah yang ngikutin vlog kita, vlog saya dan vlog Hans, hari ini saya sama Matas Aquatic juga karena dia juga mau memantau perkembangan dari ikan dia. Di sini kan ada kolam albino. Nah, kemarin itu kita sempat menganalisa kolam albinonya Ronald. Jadi nggak tahu kenapa kolam albino Ronald sampai sekarang belum menghasilkan keturunan. Nah, kemarin dugaannya itu karena aliran airnya tuh dialirin terlalu deras dan terlalu cepat mengganti. Tapi yang saya bingung di sini juga dialirin tuh, lihat. Nah, jadi katanya kalau air kolam itu sebenarnya katanya teorinya dari orang Pontianak yang saya belajar kemarin itu tuh kolam kayak begini sebenarnya airnya diendapin aja, jadi setiap sehari atau setiap seminggu, setiap 2 hari itu baru airnya tuh dimasukin secara terus menerus untuk membuat air ini menjadi fresh kembali. Nah, pergantian air yang tidak dilakukan dengan mengalir begini konon katanya bisa ngebuat si ikan ini tuh jadi horny, sorry ya bahasanya, jadi kayak pingin kawin gitu loh. Jadi saya nggak tahu, tapi nanti kedepannya saya bakal bangun kolam seperti ini juga di Cirarap, di gudang saya. Cuman saya nggak akan bangun banyak-banyak soalnya di sana kan nggak gitu ada airnya. Tapi kalau saya hitung-hitung, kalau saya nampung airnya dan akhirnya diganti untuk seminggu sekali doang sih cukup. Nah, indukan-indukan ini saya udah siapin semua, saya udah gedein dari kecil. Teman-teman nanti bisa lihat sekarang albinonya udah segede apa. Saya punya sih agak kalah ukuran karena saya ngegedenya hanya di kolam di akuarium 1,2 meter kali 60 cm. Nah, punya Hans udah lebih gede. Nah, di sini ada cara lagi ngegedein ikan supaya jauh lebih cepat gede. Ayo kita ke kolamnya. Nah, kalau di sini itu kolam pembesarannya kayak begini. Jadi gede ya, nggak kayak di rumah saya. Di rumah saya kan cuma pakai akuarium. Ini mungkin 8 meter kali ya kok ya. Kayaknya sih 8 meter kali 6 kayaknya. Apa lebih ya? Lebih kayaknya. Coba kita langkain aja. Tuh. Bener, 8 meter. Berarti ininya bukan 6, ininya 4 kayaknya. Ya, 8 kali 4. 8 kali 4 isinya kayaknya 100 lebih deh ini. Nah, ini kalau saya lihat kayaknya udah umurnya sekitar hampir mau setahun kayaknya ya. Udah agak gede. Setahun lagi harusnya udah bisa dipakai buat jadi indukan. Nah, terus di sini kan kalau di sini kolamnya ada 5. Nah, kita nanti mau buat cuma 3 doang. Ada saran nggak kita mau buatnya kayak gimana? Apakah kayak gini juga? Atau di sampingnya ada coran begini? Atau kita cuman pakai kayu sampingnya? Teman-teman bisa kasih saran. Nah, kita sekarang mau memperhatikan ikan-ikan yang ada di sini. Yuk. Nah, jadi saya di sini mau ngebahas ikan, bukan ikan yang dititipin yang dari ruko dulu. Kita ada ikan yang dititipin di sini. Soalnya ini lumayan menarik. Jadi waktu itu kalau teman-teman ngikutin ada ikan yang di sini tuh mulutnya agak maju dan
warnanya jelek banget, nggak bisa bagus gitu loh. Nah tapi ini sekarang posisinya warnanya udah bersih banget nih, boleh dilihatin dulu di kameranya. Nah ini tuh ikan dengan warna gold base ya, ini gold base, bener-bener gold base. Pulen sampai kepalanya emas. Jadi warna gold base ini adalah seperti yang dibilang adalah warna yang sangat spesial tapi sangat susah dimerahkan. Ternyata waktu kemarin pakai background biru itu mungkin dia karakter warnanya tuh nggak keluar. Nah ini baru teman-teman bisa lihat nih kayak begini. Nah ikan ini sudah mulai gendut, kalau bisa dilihat mulutnya udah tinggal giginya sedikit banget ya. Jadi nanti bisa kita gendutin lagi sedikit atau nanti kita adakan namanya beauty operation ya, apa sih namanya itu, cosmetic surgery. Nah ini teman-teman perhatiin dulu nih ikannya. Ini ikan yang tadinya nggak bisa bagus kayaknya, harapannya nggak gitu bagus. Tapi setelah di keep di sini berapa lama ya, sekitar 3 bulan mungkin kita nggak balik, ikan ini mulai menunjukkan karakter warnanya tuh. Terang, bener-bener terang tuh. Kelihatan nggak sih di kamera? Ah tuh. Tapi emasnya nggak terlihat seperti di aslinya ya. Tapi aslinya ini emas banget, bener-bener emas. Nah base emas kayak gini tuh yang kalau dikasih lampu view warnanya mewah banget. Coba deh nyalain lampu view-nya. Nah, matiin. Tekin. Nah nih tuh warnanya. Jadi ikan ini itu warnanya masih belang. Warna sisi sebelah kiri lebih tidak merah daripada yang sisi sebelah kanan. Tapi coba kita tunggu ya supaya ikannya muter ya. Saya pingin banget ngeliat ikan ini muter. Nah ini nih warnanya. Jadi terangnya udah kelihatan ya, bener-bener inilah mewah warnanya. Di asli juga. Nah ikan ini adalah ikan yang nanti akan menjadi full block ya. Kalau teman-teman lihat di sisi tengahnya itu semua udah pada mencah warna oranye-oranye ya. Cuma nanti dia akan terjadi penebalan. Nah ini nanti kalau udah full block baru jadi ikan yang bisa membanggakan bagi pemiliknya. Jadi teman-teman tuh kalau di rumah ya, kalau nge-grooming tuh jangan sedikit-sedikit menyerah, karena ikan ini aja udah saya keep itu hampir 1 tahun. Jadi awalnya ikan ini tuh susah makan dan segala macamnya, dan sampai setahun dia baru mau menunjukkan kalau dia tuh mau adaptasi dan mau nurut sama kita gitu loh. Nah ini ikan yang akan kita keep mungkin sekitar 1 tahun lagi lah, dan kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah kita akan langsung ke ikan yang tadinya di ruko kita titip ke sini. Tadi sih saya udah lihat sekilas, saya nggak tahu gimana, tapi ikan ini, yang ini nih, ikan ini belum menunjukkan bakatnya sama sekali. Jadi kalau dilihat nanti buat perbandingan boleh, teman-temannya yang di ruko tuh warnanya udah pada merah nyala. Nah di sini bisa dilihat ikan sih sebenarnya adaptasinya sangat baik sebenarnya. Dia berenangnya juga mewah dan tidak penakut ya. Cuman lihat warna karakternya ini gelap nih. Dan ini hanya di training dengan menggunakan lampu PLL. Nah, saya nggak ngerti salahnya di mana di sini, karena air di sini selalu fresh, selalu turun, dan tanningnya juga pakai lampu yang notabene tuh tidak terlalu keras, tidak terlalu hard tanning ya. Tapi bisa dilihat warnanya gelap sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sih, tuh. Tapi ini ikan secara overall, secara spek sangat indah sekali ya, masih bisa dipakai. Nah mungkin kita akan tunggu beberapa bulan lagi. Nah ini teman-teman kalau mau ikan ini juga boleh saya jual ikan ini. Tapi kalau nggak dijual, kalau nggak laku, nanti saya akan tunggu sekitar 6 bulanan lagi, dan kita akan lihat warna ikan ini seperti apa. Dan ini ikannya itu salah satu karakteristiknya itu, partai ini tuh selalu dayungnya tuh ada isinya, dan analtinya tuh panjang banget tuh, udah kayak rumbai ya, kayak kupu-kupu, dan panjang banget tuh. Kalau lihat, kalau dibandingin sama ikan lain, harusnya ikan ini jauh lebih panjang ya. Nah kita akan bergerak ke ikan di ruko yang kedua, yang kita titip di sini. Nah ini ikan yang salah satu terbaiknya dari partainya. Awalnya datang dia sangat gendut sekali ya teman-teman.
sorry. Nah kalau dilihat ini badannya makin bener-bener bagus. Ngeri banget ini ikan, dan ini adalah salah satu ikan yang mungkin bisa kita pakai terus-menerus. Ikan ini sebenarnya bukan gold base dan bukan ikan base emas, tapi kepalanya udah mulai emas-emasan nih. Tuh. Ini biasanya sebenarnya metalik nih awalnya nih. Ini masih kelihatan sih kamera? Udah kayak crossback. Nah ini ikan yang speknya bener-bener oke lah menurut saya ya. Jadi pantat ke belakangnya lebar sekali, ekornya pun kerang, sendoknya pun ada, gaya renangnya pun ada. Nah ikan ini sih bakal jadi ikan andalan dari saya. Mungkin teman-teman bisa mulai mencari-cari nama untuk ikan ini gitu. Nah, nanti ini ikan ini akan di video secara bagus dan teman-teman bisa lihat. Nah ikan ini menurut saya kalau di sini yang ini cukup berhasil. Karena mungkin ini di tandingnya pakai lampu PLL, jadi dia kurang keras. Kalau di rumah kita tanding pakai LED dan pakai lampu aquasonic, jadi warnanya udah lebih nyala gitu loh. Tapi mungkin untuk sementara waktu ikan ini akan kita stay tinggal di sini. Dia sampai nge-cross ya. Palanya masa? Bagus banget nih kan. Ya itu jadi update ikan kita hari ini, nggak gitu banyak sih update-nya. Ternyata untuk lomba kayaknya belum bisa ya, cuman ada satu ikan yang saya suka banget badannya, dan kita akan keep lebih lama. Dan di sini sebenarnya lagi mau panen, cuman sayang sekali teman-teman kita udah harus pulang. Nanti vlog ini akan kita lanjutin di rumah nenek. Kita akan membandingkan ikan yang tadinya di grooming di sini lebih dulu di grooming di sini sama yang di rumah nenek. Nanti kita sama-sama analisa lagi, oke? Kita sekarang jalan dulu ke rumah nenek. Ya jadi kita keras kepala. Kalau sebenarnya udah waktunya pulang kita, tapi ini ikannya udah ditangkap, jadi kita akan coba tungguin sebentar. Semoga aja sih kita bisa dapat footage-nya ya. Ini panen silver albino, caranya tuh digiring dulu semuanya dari situ, dan semuanya ada di sini nih akhirnya, dan akhirnya diserok sama abangnya. Nah nggak tahu nih kalau kayak gini dia ngebuang telur nggak nih? Nah ini Ko Edi, pemain lama, sesepuh juga, tapi nggak pernah turun. Nggak pernah muncul dan nggak pernah turun gunung. Kita lihat ya aksi panennya ya. Kira-kira ini yang bener kok yang panen ini, yang ini indukannya. Nggak tahu. Mau tahu dia tuh. Yang bingung tuh di sini kalau panen ya dijaring doang terus berontak-berontak nggak dibuang ya telurnya ya. Berarti dia papa yang sangat baik nih. Ya kita lihat. Oh iya benar. Kita berhasil. Oh iya benar. Kita berhasil menyaksikan, guys. Ada yang lewat. Banyak banget udah berenang. Di foto dong, di foto dong. Jadi teman-teman lihat deh, ikan albino ini ya, panennya udah lumayan tua kayaknya. Ikannya udah pada bisa berenang. Saya nggak tahu sih jumlahnya berapa, ganjil atau genap. Di atas 100 apa di bawah 100, di bawah 50 apa di atas 50. Nah, teman-teman tebak-tebakan ya. Aduh. Ya, masih dengan saya Michael, teman arwana Anda, hunter arwana Anda, dan teman edukasi Anda, dan kita bisa belajar bersama. Seperti dengan janji saya, walaupun ini udah malam banget, jam setengah 12, saya mau membandingkan ikan yang saya grooming di sini sama ikan yang saya grooming di Bogor. Nah, ini masih kita training. Perbedaan di grooming di sini adalah yang paling jelas perbedaannya, saya menggunakan lampu aquasonic. Terus pretty much sama sih, filternya sama, semuanya sama. Ukuran akuariumnya pun juga sama. Cuman yang beda adalah saya di sini pakai tanpa background, jadi di situ kan biru. Dan di bawahnya saya tatakin styrofoam. Nah kita lihat ikannya kayak apa. Kita matikan, kita nyalakan dulu pertama. Lampu ini kita pakai dari lampu RDC lamp ya. Jadi teman-teman bisa dapatin di Tokopedia My Good Stuff. Nah ikannya kayak gini guys. Jadi saya nggak tahu. Ikan ini kan ikannya metalik banget ya. Jadi kemarin itu kita training di background seperti ini. Dan warnanya langsung menyala banget, benar-benar nyala. Ini proses tanningnya itu padahal lebih dulu yang di sana. Di sini baru di tanning. Ini ikan yang bakatnya nanti bakal menuju ke full block teman-teman.
Jadi apa ya? Kalau menurut saya perbedaannya kenapa di sini kali ini groomingnya bisa menang karena perbedaan background ya. Udah pasti banget di sana pakai background biru. Dan sebenarnya air di sana pun juga kurang bagus katanya, lagi pergantian musim. Jadi banyak ikan yang sakit, banyak ikan yang kurang seger. Nah, di sini ternyata menang dan inilah kondisinya. Nah, teman-teman juga lihat kenapa saya bisa bilang ikan ini full block ke depannya. Jadi teman-teman lihat dari sisik yang metalik-metalik itu di tengah-tengahnya itu udah mulai ada guratan-guratan warna oranye ya. Nih, di sisi sebelah kiri sih lebih jelas. Kalau di sisi sebelah kanan guratannya agak belum begitu jelas. Nah, nanti biar di zoom warnanya. Nah, teman-teman tinggal nikmatin. Ini baru ikan pertama yang saya grooming. Ini yang pertama kali banget. Nah, kita akan beralih ke ikan kedua. Nah, kita akan beralih ke ikan kedua yang kita tanning. Ini jadi posisinya saya tanning ikan ini pertama dan kita akan langsung ke ikan kedua kita secara urutan ya. Jadi, nah ini ikan keduanya. Masih sama dengan menggunakan aquasonic dan lampu UV nyala. Kali ini saya pakai UV-nya agak cepat ya karena saya males ganti air. Nah, ini masih ikan metalik dan ini tadinya metalnya memang kurang galak. Tapi kalau yang di Bogor itu udah galak banget, padahal malah jauh lebih galak dari ini. Kalau teman-teman lihat tadi benangnya itu pun juga masih agak kuncup-kuncup. Tapi yang saya bingung warna di sini lebih menang gitu. Itu yang membuat saya bingung. Nah, ini masih pakai lampu RDC juga. Special lamp for arwana buat arwananya para juara. Nih. Nah, ini nih. Jadi hasil groomingan saya gosong. Enggak deh. Nah, ini ikan kedua saya. Warnanya karakternya sama ya, sama kayak ikan yang pertama tadi, metalik. Yang ini warnanya jauh lebih tegas, jadi lebih keringnya, dan tanda-tanda ngebloknya itu pecahannya belum muncul. Cuman yang ini disayangkan karena ada Oscar dan memang dia suka berantem sama Oscarnya, jadi pipinya agak baret-baret teman-teman. Tapi nanti begitu Oscarnya kita angkat, udah pasti ikan ini akan mulus kembali. Nah, ini groomingan kedua saya. Silakan teman-teman enjoy cinematic view-nya. Nah, ini kita akan masuk ke ikan ketiga. Sebentar ya teman-teman, saya akan matiin lampu tanningnya dulu dan kita akan nyalakan lampu viewingnya. Nah, lebih enak, much better. Nah, ikan ini adalah ikan groomingan yang ketiga dan yang paling terakhir di tanning. Nah, ini hanya 2 minggu saja prosesnya. Dan ikan ini baru saja di tanning dengan menggunakan 2 lampu ya. Jadi sebelumnya dia di tanningnya hanya dengan 1 lampu, 1 sisi. Nah, sekarang kita pakai ke 2 lampu. Nah, ketika saya ubah menjadi 2 sisi, ikan ini warnanya jadi lebih tegas. Terlihat padahal baru 1 hari dinyalakan. Sama, ini adalah ikan metalik lagi. Tapi kalau teman-teman lihat, warnanya ini masih kalah sama ikan yang di dalam karena ini baru di grooming selama 2 minggu. Nah, kelebihan ikan ini apa sih sebenarnya? Kamaik, kelebihan ikan ini apa sih? Jadi yang saya suka itu adalah dayungnya yang panjang dan ekornya kalau dilihat ekor kerang ya. Terus ini semua ikannya ekornya nge-close banget gitu. Nah, itu dia perbandingan grooming antara di Bogor sama di sini. Dan menurut saya bukan karena di sana gagal atau gimana,
Menurut saya, analisa saya adalah ketika pertama kali ikan itu dibawa di Bogor, ikan itu tidak beradaptasi dengan sepenuhnya. Jadi dia mungkin dengan keadaan tidak teradaptasi langsung di-tanning. Bedanya di sini, saya nunggu sampai ikannya itu benar-benar galak, baru saya nyalakan lampunya dan tanning. Jadi bedanya pertama mungkin dari mentalnya. Kedua, menurut saya lampu juga berpengaruh sangat penting ya, karena lampu di sana pakainya PLL, di sini pakainya aquazonic. Ketiga, backgroundnya juga kita pakai di sini backgroundnya putih teman-teman tuh, atau yang nggak ada background sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya ikan-ikan yang belum di grooming, partai itu seperti apa sih Kak Mike? Seperti ini. Jadi ikan ini tuh yang belum di grooming, ya memang udah ada bakat warnanya gitu selalu. Dan ini full cross juga sampai atas. Nah itu sih pelajaran yang mungkin kita bisa sama-sama saling belajar. Nah teman-teman juga bisa komen, Kak Mike, nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu kok salahnya. Teman-teman semua langsung komen di bawah. Kita tenang aja, walaupun kita nggak balas komen teman-teman satu persatu, semuanya kita baca sebenarnya. Tapi ya karena keterbatasan waktu, ada beberapa yang dijawab, ada beberapa yang nggak dijawab. Jadi teman-teman komen aja di bawah. Pasti komen-komen yang saling belajar bersama atau saling berdiskusi, pasti saya akan muncul di dalamnya. Nah teman-teman juga udah ngeliat keseruannya hari ini. Kayak kita ngupdate ikan-ikan kita juga ngeliat dan kita berkesempatan dapat panen silver albino juga. Teman-teman berhasil ngeliat mulutnya kebuka. Nah, hari ini gitu aja karena udah capek, udah malam banget, kita akan pulang dan tidur. Dan jangan lupa kita lagi mengejar ke 25.000 subscriber. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan masih ada giveaway kaos, 6 biji kaos setiap minggunya. Kongres untuk para pemenang yang belum dikirim, sabar, pasti dikirim, kita nggak akan lupa. Semuanya akan dihubungi dengan admin MyCred. Sampai jumpa di episode berikutnya.